Bagi teman-teman yang menantikan untuk pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022, di sini sudah ada sedikit progres untuk kita mendaftar PPK-nya. Sini setelah kita cek bersama pada bagian portal layanan GTK Kemdikbud, maka di sini ketika kita pilih portal yang kita gunakan untuk mendaftar, yaitu di sini pada bagian menu masuk. Maka berikutnya setelah kita memasukkan surel dan passwordnya, di sini kita klik masuk. Maka berikutnya di sini akan muncul sebuah pemberitahuan, yang mana di sini untuk registrasi calon peserta PPK dalam jabatan tahun 2022 akan dibuka tanggal 10 Februari 2022. Bagi calon kandidat yang memenuhi syarat, nanti kita bisa mendaftar ya pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud. Nah, selanjutnya pada momentum pendaftaran ini terkait tentang guru honor sekolah, di sini apakah bisa melakukan pendaftaran? Apakah guru honor sekolah ini bisa ikut PPK dalam jabatan tahun 2022? Nah, di sini kita cek pertama, ini kita melihat pada bagian pertanyaan yang sering muncul. Jika pendaftaran PPK di tahun 2022 ini resmi dari Kemdikbudristek. Jika di sini kita buka FAQ-nya, maka di sini ada pertanyaan. Apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPK dalam jabatan? Kita klik pada jawabannya. Nah, jawabannya, guru honor sekolah bukan merupakan sasaran PPK dalam jabatan tahun 2022. Adalah merupakan jawaban bagi teman-teman yang bertanya ya, apakah kalau misalkan status kepegawaian kita itu guru honor sekolah itu bisa atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Nah, lantas yang berhak untuk ikut PPK tahun 2022 ini kalau guru honor sekolah nggak bisa, ini siapa saja? Terkait tentang siapa saja yang berhak untuk ikut PPK dalam jabatan tahun ini sudah tertera, yaitu pada surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek, yaitu tertanggal 4 Februari 2022, perihal pendaftaran seleksi administrasi pendidikan profesi guru tahun 2022. Nah, di sini pada bagian di tengah untuk awal dari surat edaran ini, di sini tertulis dengan jelas. Sehubungan dengan diadakannya pendaftaran PPK tahun 2022, maka informasinya adalah seperti ini. Yang pertama, yang berhak itu adalah data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran Dapodik ya, tanggal 30 Januari kemarin. Jadi tanggal 30 Januari, mulai tanggal 31 itu sudah cut off ya untuk datanya. Bagi teman-teman yang mungkin belum melakukan pemutakhiran data mandiri di aplikasi SIM PKB atau PTK, maka kemudian teman-teman tidak akan mendapatkan undangan di sana ya. Nah, ini teman-teman. Jadi yang menjadi peserta adalah yang ini. Nah, kemudian di sini untuk calon pesertanya nanti itu adalah terdiri dari dua bagian. Yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, ini pastikan kita sudah terangkat ini. Kemudian guru yang diangkat mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, selanjutnya di sini tidak disebutkan, yaitu terkait tentang siapa untuk kategori yang bisa mendaftar. Kita bisa cek pada bagian bawah untuk di lampirannya. Nah, di sini tertulis dengan jelas, yaitu untuk peserta-peserta. Ini adalah yang pertama, guru di bawah naungan Kemdikbudristek, kemudian terdaftar di Dapodik, kemudian punya NUPTK, telah diangkat ini adalah sampai dengan atau maksimal 1 Januari 2019 ini. Kemudian kita punya S1. Nah, ini adalah yang secara tersirat ya, secara tersirat bahwa guru honor sekolah ini juga bukan sasaran pada bagian pendaftaran untuk di PPK dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, di sini kita bisa cek pada bagian yaitu poin C, teman-teman. Nah, di sini pada bagian poin C, di sini hasil pindah scan kenaikan pangkat terakhir ya. Ini adalah untuk guru PNS. Jadi yang pertama yang bisa mendaftar adalah guru PNS atau guru CPNS. Selanjutnya di sini juga ada untuk guru non PNS. Guru non PNS yang dimaksud di sini ini adalah guru honor daerah ya. Jadi kalau misalkan kita analisa dari Permendikbud sebelumnya, ini adalah kayaknya ini sama, yaitu yang bisa mendaftar. Ini adalah yang pertama adalah PNS, guru PNS. Kemudian yang kedua itu adalah GTY atau guru tetap yayasan. Nah, ini kemudian yang berikutnya, kalau dari kalangan guru honorer, ini adalah guru honorer daerah, teman-teman. Nah, ini
Jadi kalau misalkan kita cek lagi atau kita peruncing dari siapa saja yang berhak untuk ikut PPG ini. Jadi kalau misalkan kita peruncing terkait tentang persyaratan guru mana saja yang bisa ikut, ini adalah seperti ini. Yang pertama adalah guru PNS. Guru PNS dengan TMT tadi maksimal 1 Januari 2019 ya. Nah, selanjutnya terkait tentang pembagiannya nanti akan diatur oleh Kemdikbudristek. Apakah nanti ikutnya itu PPG yang selama 3 bulan ataukah yang 6 bulan atau 1 semester. Tentunya akan dilihat pada TMT-nya ya. Nah ini, yang pertama yang bisa ikut ini adalah guru PNS. Kemudian yang kedua ini adalah GTY. Nah, guru PNS itu kan mendapatkan SK dari, ada yang dari pusat ya. Kalau pusat dari pusat. Kemudian kalau misalkan yang berada di lingkup pemerintah daerah ini adalah mendapatkan SK dari PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Kalau misalkan di provinsi itu SK-nya dari gubernur ya. Kemudian dari bupati atau wali kota kalau di daerah, misalkan di SD atau di SMP. Kalau SMA atau SMK itu kan sekarang ditarik oleh Dinas Pendidikan provinsi ya teman-teman. Dia yang kedua yang bisa ikut adalah GTY. Nah, nanti persyaratannya itu adalah SK-nya itu dari SK Ketua Yayasan. Kemudian guru honorer daerah tingkat 1 itu adalah biasanya teman-teman yang guru honor di sekolah lanjutan ya atau SLTA, baik itu SMA atau SMK. Nah, di sana itu mendapatkan SK dari gubernur. Nah, ini bisa ikut. Kemudian guru honorer daerah tingkat 2 ini adalah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nah, kemudian terkait tentang yang berhak untuk ikut nanti, ini tentunya terkait tentang SK-nya yang diupload, dipindah dan diupload, ini nanti akan berbeda. Jadi di sini kalau misalkan nanti bagi teman-teman yang PNS ini melampirkan SK pengangkatan ini, kemudian bagi guru non PNS, nah di sini SK tersebut nanti kalau misalkan nggak ada aslinya, ini boleh menggunakan fotokopi tapi dilegalisir. Yang melegalisir ini adalah seperti yang tertera ini ya teman-teman. Kemudian untuk sekolah swasta, untuk guru sekolah swasta ini adalah dari yayasan ya. Ini ketua yayasan untuk guru tetap yayasan dari sekolah swasta. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri. Nah, untuk kata-kata guru bukan PNS atau guru honorer ini adalah untuk teman-teman yang masuk dalam kategori yaitu guru honorer daerah ya, yang SK-nya itu dari PPK, baik itu PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian maksudnya, atau juga kepala dinas setempat. Nah, ini teman-teman terkait tentang pertanyaan dari teman-teman apakah guru honorer sekolah itu bisa ikut apakah tidak. Untuk tahun ini belum menjadi sasaran ya. Jadi teman-teman kita berdoa saja semoga kedepannya ini nanti termasuk dari teman-teman yang masih dalam kategori guru honorer sekolah ini bisa ikut PPG. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.